Benarkah ada praktek feodal di pesantren? Saya katakan tidak ya. Karena begini, kalau memang ada praktek feodal kemudian membuat santri itu tidak kritis, justru itu salah besar. Karena ada momen-momen tertentu kapan seorang santri itu menjadi orang yang mengagungkan sesuatu yang seharusnya diagungkan, dengan kapan santri itu berpikir kritis. Itu ada waktunya masing-masing. Contoh, ketika seorang santri betul-betul manut, betul-betul penuh penghormatan kepada gurunya. Karena memang ajaran di pesantren itu tidak hanya terkait dengan bagaimana santri tata cara beribadah dan tata cara memahami ilmu-ilmu baik itu gramatika dan sebagainya. Tetapi santri juga diajarkan bagaimana dia memiliki karakter yang baik, bagaimana memperlakukan orang lain, terutama orang-orang yang perlu diagungkan. Dan di pesantren itu dengan berbagai referensi, kitab yang di sana itu adalah bidang disiplin ilmunya mengarah kepada ilmu akhlak, ilmu adab. Itu di sana diajarkan bahwa santri memang harus memuliakan ilmu dan apapun yang berkaitan dengan ilmu. Sedikit mengutip dalam Ta'limul Muta'allim, di bagian awal pembahasan Syekh Zarnuji itu memuat tentang penjelasan siapa yang pertama kali mengagungkan ilmu. Justru yang pertama kali mengagungkan ilmu itu Allah Subhanahu wa taala. Yang jadi pertanyaan ilmunya atau orangnya, ya dua-duanya. Ini terbukti ketika malaikat yang diperintahkan oleh Allah untuk bersujud kepada Nabi Adam, hakikatnya itu sedang memuliakan ilmu. Kurang lebih seperti itu. Karena ketika Nabi Adam dikonfrontir, dihadapkan dengan malaikat, para malaikat tidak mampu menjawab pertanyaan yang Allah berikan, sedangkan Nabi Adam itu bisa menyebutkannya. Nah, sehingga Allah memerintahkan kepada malaikat untuk bersujud kepada Nabi Adam. Maka ini patut kita garis bawahi. Sebetulnya ini sedang menunjukkan bagaimana Allah memuliakan dan mengagungkan ilmu lebih dulu. Tapi bukan berarti ini kita praktekkan para santri ataupun setiap murid itu untuk bersujud kepada gurunya, tidak. Ya setidaknya dengan DP-DP handap asor di hadapan gurunya. Memang itu merupakan tradisi yang ada hanya di pesantren. Seperti itu. Nah, itu bagaimana praktek santri ketika mengagungkan ilmu atau orang berilmu. Itu pertama. Karena ilmu yang didapatkan oleh santri pun ya dari para guru-guru itu. Meskipun sebetulnya memang kiai ataupun para guru-guru saya yakin mereka tidak ingin, ayo dong hormati saya, tidak begitu. Tapi memang sudah secara otomatis itu ya. Sudah secara otomatis itu berjalan, maka idealnya sebagai murid tetap harus selalu patuh dan hormat kepada gurunya. Tapi ingat, santri juga tidak melulu kemudian, ya pastilah tidak semuanya diikuti. Ya kan ada patokan la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Ya kan tidak ada ketaatan terhadap makhluk dalam urusan maksiat kepada Allah. Dan saya kira ya tidak mungkin para kiai kemudian guru-guru kita memerintahkan untuk bermaksiat. Makanya kenapa diikuti? Karena memang tidak ada perintah untuk bermaksiat.